kita masuk di dalam saat teduh untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan. Memuji, meninggikan Dia di minggu pertama tahun 2024. Bahkan kita boleh sama-sama boleh duduk semeja perjamuan dengan Tuhan kita yang mulia. Kita mau mengucapkan syukur, kita mau meninggikan Dia di atas segala raja. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Karena kasih yang Tuhan sudah nyatakan di 2023, kasih yang sama juga Tuhan akan nyatakan di 2024 sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai setiap kita. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih Tuhan tidak berubah, kasih-Mu tak berubah. Kepada Dia Allah yang terus menyertai kita dan sebagai dasar pengharapan yang teguh. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu
kepadamu, Allah kami yang hidup. Kalau kami masih bisa beribadah di tempat ini, kalau kami masih boleh duduk seperjamuan dengan Engkau Tuhan pada tahun yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu begitu setia tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami melihat flashback 2023. Dan kami percaya, kami berpegang teguh di tahun ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan, tempat kami berpegang teguh, berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu dimanapun hal yang kami alami, Tuhan kami terus boleh menyandarkan diri kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di minggu pertama tahun ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan biarlah ucapan syukur, mulut bibir kami boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau. Dan biarlah hati kami boleh terbuka akan firman-Mu. Sehingga firman itu boleh tertanam dalam diri kami. Dan kami pulang untuk kami boleh menghidupi firman itu. Dan di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan kehidupan Kristus dimanapun kami berada. Inilah tekad kami Tuhan, komitmen kami. Terima kasih ya Bapa, nikmatilah ibadah ini. Biarlah kami boleh memuji-muji Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada sebuah lagu sekolah minggu yang berkata jalan serta Yesus. Tapi biarlah lagu ini boleh menjadi iman bagi setiap kita menjalani 2024. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Karena Tuhan Yesus menyertai kita selamanya. Mari kita pujikan lagu ini dan anak-anak sekolah minggu boleh diundang maju ke depan. Kita mau berdoa bagi mereka. Jalan serta Yesus, berjalan dengan Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat tangan untuk memberkati dan mendoakan anak-anak ini. Dalam iman kami percaya masa depan anak-anak ini ya Tuhan akan besar di mata-Mu. Bahkan di dalam permohonan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, pakai mereka, persiapkan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu mereka nanti dewasa. Itu sebabnya sejak mereka masih kecil, gereja ini bertanggung jawab untuk menaburkan benih-benih iman. Firman-Mu yang suatu saat akan tumbuh dan menguasai hidup mereka. Demikian kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi, Jalan Serta Yesus. Silakan duduk saudara, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
saudara, kita punya Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun kita. Dalam suka, dalam duka, kita tetap berpegang teguh kepada Dia setiap hari. Biarlah di tahun 2024 ini kita punya tekad mau menyenangkan hati Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Api kemuliaannya. Mari saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau pujikan api kemuliaannya. Biarlah kita terus menyala-nyala, makin giat melayani Tuhan kita. Karena di tahun yang baru ini kita tetap punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari bangkit Gereja Petra Indonesia untuk melayani Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Mari berikan salam sebelah kanan kiri kita. Ayo semangat melayani di 2024. Mari bangkit melayani Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Biarlah Roh-Mu
duduk saudara. Saudara, kita bersyukur untuk minggu pertama di tahun yang baru ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan kita juga bersyukur kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, ucapan syukur kita. Biarlah dengan roh yang menyala-nyala juga kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ketika Tuhan boleh berkenan atas setiap pelayanan, atas setiap hati yang kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh berkenan atas persembahan uang yang kami berikan yang berasal dari Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami karena Tuhan memelihara sepanjang tahun 2023. Tuhan boleh menyertai setiap kami, Tuhan boleh memberkati setiap keluarga kami, pekerjaan kami. Dan kami mau mempersembahkan ya Tuhan, pada saat ini kami ingin dan kami rindu persembahan ini boleh kami berikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk daripada hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya kepada Tuhan kami berikan persembahan ini dan biarlah Tuhan boleh pakai untuk setiap kami yang mengelola sehingga ya Tuhan Gereja Petra Indonesia ini boleh semakin berbuah lebat, boleh semakin diperluas kerajaan Tuhan di tengah dunia, di tengah Indonesia, di tengah Gereja Petra Indonesia ini. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih setia Tuhan yang terus memelihara setiap kehidupan kita lebih luas dari samudra. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat saja yang menyanyikan semusim berlalu. Ada Tuhan yang sudah memelihara kita di tahun 2023. Dan kita memasuki di tahun 2024 dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah layu dalam hidup kita. Apapun masalah saudara, apapun kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, lebih luas dari samudra. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
Mari kita berdoa. Tuhan, oleh pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, kiranya sepanjang umur hidup kami tidak mau pernah berhenti, bahkan apalagi untuk mundur sekalipun hanya selangkah. Sebaliknya, untuk terus maju, mengikuti kemana Engkau menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sekali lagi bagian firman yang akan kami renungkan pada minggu pertama tahun yang baru ini boleh menguatkan kami, boleh memperbaharui dedikasi kami untuk terus melangkah mengikut Engkau. Berkati setiap kami, tolong hamba-Mu juga. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, maju terus. Saya akan memulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Pada suatu pagi sekitar jam 6.30, seorang ayah sudah dengan pakaian yang rapi, siap-siap berangkat ke kantor, duduk di depan meja makan, sudah barang tentu didampingin secangkir kopi yang hangat. Sambil buka-buka WhatsApp dia menunggu anaknya yang makan di sampingnya. Sebab selesai anak ini selesai makan, dia harus terlebih dahulu mengantar anaknya ke sekolah, baru dilanjutkan pergi ke kantor. Tetapi apa yang terjadi hari itu beda dengan hari-hari biasanya. Karena kurang hati-hati anaknya yang baru berusia 8 tahun duduk di kelas 2 SD, nyampluk itu tangkir kopi bapaknya. Akhirnya baju anak ini yang sudah pakai seragam kotor juga termasuk baju ayahnya. Maka ayahnya ngomong gini, "Koplok lu. Kelas berapa kamu? Udah kelas 2. Makan aja. Nggak hati-hati. Nih lihat, baju papa kotor. Bajumu kotor. Cepat ganti." Nggak cukup cuman sampai di sana. Mulai ngomelin istrinya, "Kerjamu apa sih di rumah? Ini lihat anakmu, dimanja kayak begini bla bla bla." Singkat cerita anaknya menangis, terpaksa masuk ke kamar ganti baju. Ibunya dimarahin, istrinya dimarahin seperti itu, pasti bukan diam diri toh dong. Juga minimal bantah-bantah dikit dong. Agak seru dikit sih. Tetapi oke deh, karena takut anaknya terlambat sekolah. Kalau nggak takut, mesti istrinya pasti lebih galak lagi. Tapi karena takut anaknya takut terlambat sekolah, cepat-cepat masuk ke kamar bantu anaknya ganti baju. Ayahnya pun juga begitu. Tetapi karena namanya juga anak nangis, lama. Akhirnya berangkatlah ayah dan anak ini terlambat 1/4 jam dari biasanya. Dan kita tahu di Jakarta beda terlambat 1/4 jam bukan berarti sampai di kantornya juga beda terlambat 1/4 jam. Apalagi harus nganter anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Sampai di sekolah anak ini sudah terlambat lebih daripada 15 menit. Dan itu berarti gerbang sekolah sudah ditutup. Cepet turun, ini udah nyampe. Masih duduk terus. Dibentak papanya seperti itu, anaknya cuma nangis. Cepet gak turun? Itu pintu udah ditutup, Pak. Dengan marah-marah terpaksa si bapak nganter anaknya, kasih tahu sama security supaya buka gerbang. Anaknya tetap gak berani. Percuma Pak, gak boleh masuk kelas. Terpaksa lagi. Harus nganter sampai ke depan kelas. Diskusi sebentar dengan guru sekolah, guru kelasnya, baru diizinkan masuk. Singkat cerita, sampai di kantor terlambat. Sialnya hari itu direktur datang pagi. Ketahuan lagi dia datang terlambat. Dan direkturnya tidak banyak ngomong. Cuman begitu dia masuk, direkturnya yang mendahului.
Selamat pagi. Sindiran yang nancep. Tetapi saudara, cerita itu boleh dirubah sedikit skenarionya. Ketika kopinya tumpah, anaknya ketakutan, si papa ngelus-ngelus kepala anaknya. Tidak usah takut, tidak apa-apa. Papa nggak marah. Papa tahu, kamu nggak sengaja. Cepat ganti baju, papa juga ganti baju. Maka semuanya lancar. Tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang tadi saya ceritakan. Dengan kata lain saudara-saudara, sebetulnya di dalam kehidupan kita, memang ada banyak hal yang kita tidak bisa hindari. Yang memang harus terjadi seperti itu, pakai bahasa yang agak keren, itu diizinkan oleh Tuhan. Itu bukan bagian kita bisa mengaturnya. Namun tidak bisa dipungkiri, sekalipun ada hal-hal yang kita tidak bisa tolak, tetapi bagaimana kita merespon, itu menjadi sangat penting dan bisa mempengaruhi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ini ada satu peristiwa yang saya tidak bisa hindarin dan saya tidak tahu apa itu. Oh, ya ini respon yang tepat. Dia yang naik. Ya. Ini contoh yang luar biasa ya. Nah saudara, peristiwa seringkali seperti itu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, tetapi selanjutnya apa yang terjadi sangat tergantung bagaimana reaksi dan respon daripada setiap kita. Kalau kita mau jujur, seringkali konflik suami istri di rumah yang berangkat daripada urusan-urusan yang sebetulnya sepele atau kecil, itu karena reaksi atau respon yang kurang tepat. Sehingga akhirnya bisa menjadi besar. Tetapi saudara, apa yang tadi saya ceritakan itu cuma cerita rekayasa saya. Sekarang saya mau cerita sesuatu yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Dan melalui peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi ini kita bisa belajar bagaimana merespon sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh orang ini. Ada sepasang suami istri, ini yang sungguh-sungguh terjadi. Ada sepasang suami istri yang nampaknya cukup kaya. Sudah cukup lama menikah. Hidup harmonis, penuh kebahagiaan. Cinta Tuhan. Tetapi sayang, tidak punya anak sama sekali. Nah, orang ini tinggalnya di daerah Sunem. Elisa itu seringkali pergi ke Sunem untuk berkunjung, untuk melayani di sana. Suatu kali bertemulah istri daripada pasangan yang tadi saya ceritakan, yang memang saya tidak tahu namanya. Lalu dalam pertemuan ini mungkin karena tersentuh dengan firman atau pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Elisa, perempuan ini mengundang Elisa untuk mampir ke rumahnya makan-makan. Dan sejak saat itu, setiap kali Elisa pergi ke Sunem, selalu mampir bahkan nginap di rumah pasangan suami istri ini. Lalu setelah sekian kali Elisa ini mampir di rumah itu, si istri berkata kepada suaminya, dia ini abdi Allah. Rumah kita cukup gede. Ada lotengnya. Ya sudah, bikin satu kamar khusus. Supaya nanti kalau Elisa nginep lagi di sini, tempat yang nginep ini nyaman. Ya, tetapi saya kira lantai 5 lebih nyaman daripada yang dibangun oleh perempuan ini. Tetapi yang jelas lengkap semuanya. Kalau mau pakai konteks modern, ada televisinya, ya, ada wifi-nya. Ada heater di kamar mandinya, pokoknya lengkap. Itulah yang disediakan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Sunem. Setelah sekian lama akhirnya Elisa yang merasa sangat berhutang budi dengan kebaikan daripada pasangan suami istri yang sangat cinta Tuhan. Dari mana tahu? Terekspresi dari cara menyambut dan memperlakukan Elisa. Maka Elisa berkata,
tahun depan pada tanggal ini kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, tetapi saudara, ceritanya tidak selesai sampai di sini. Setelah anak ini agak dewasa, agak gede, pas lagi lucu-lucunya, ketika ikut ayahnya di ladang, tidak sengaja entah sabit dari siapa mengenai anak ini. Dan anak ini kemudian singkat cerita terkena sabit, luka parah, meninggal. Nah, sekarang yang mau kita bahas, bagaimana respon daripada si ibu ketika menghadapi musibah yang sangat berat. Anak satu-satunya, semata wayang, yang lagi lucu-lucunya, meninggal secara begitu tragis. Mari kita bersama-sama melihat bagian daripada respon ibu ini melalui 2 Raja-Raja pasal 4. Saya akan membaca dulu ayat 25 dan 26. Karena kisahnya cukup panjang, jadi ayat demi ayat saya baca, saya komentari. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 sampai 26 berbunyi demikian. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Nah, saudara, pada waktu ibu ini menghadapi musibah yang kalau pakai ukuran normal, satu musibah yang sangat tragis sekali. Apa yang menjadi respon daripada perempuan ini terhadap peristiwa ini? Maka boleh saya katakan, terhadap musibah yang dia alami, dia memperteguh iman ketika menghadapi masalah. Dia bukan mengatakan, ya sudah, udah mati mau apa. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau dia mengatakan demikian tidak salah. Tetapi dia selangkah lebih maju, dia mulai berpikir, aku tidak minta anak ini, Tuhan yang kasih. Kejadian dan lahirnya anak ini sangat istimewa dibandingkan kelahiran pasangan suami istri pada umumnya. Ini jelas anak yang Tuhan beri. Anugerah ketika aku sebetulnya sebagai suami istri, entah siapa yang mandul, tidak ngerti, pokoknya tidak punya anak. Tetapi kalau Tuhan sudah memberi, pasti cerita tidak berhenti sampai di sini. Aku harus maju terus. Tuhan sedang menulis kisah melalui kehidupanku. Maka pergilah dia mencari Nabi Elisa. Sebab bagi perempuan ini ada beberapa poin yang boleh saya sampaikan. Menurut pengalaman si perempuan Sunam ini, kisah hidupku dari seorang istri menjadi seorang ibu dimulai bersama-sama dengan abdi Allah yaitu Nabi Elisa. Maka itu sebabnya selanjutnya perjalananku sebagai seorang ibu bersama dengan anakku yang sekarang sudah meninggal ini juga harus melibatkan Nabi Elisa. Maka itu sebabnya dia pergi ke mencari Nabi Elisa di Gunung Karmel. Yang kedua, dia percaya Tuhan jikalau mengizinkan peristiwa yang ia alami itu, maka tujuannya bukan cuma sekedar untuk menghancurkan iman. Untuk memberikan kekecewaan. Untuk membuat seseorang marah kepada Tuhan. Tidak. Setiap peristiwa apapun yang terjadi sekalipun itu menyebabkan kita meneteskan air mata, percayalah. Tuhan mau supaya kita ini dibangkitkan. Dipoles iman kita, karakter kita, sikap kita bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya
si perempuan Sunem ini mencari Nabi Elisa untuk mulai berani bersandar pada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Karena hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Mungkin sekali perempuan Sunem ini tahu bahwa Elisa ini muridnya Nabi Elia yang dulu juga pernah membangkitkan orang mati. Jikalau gurunya bisa, ada kemungkinan muridnya lebih hebat. Iya dong. Kan orang Tionghoa yang punya peribahasa yang agak keliru. Murid tidak mungkin melampaui guru. Enggak lah. Yo Buki lebih hebat daripada papahnya. Itu kalau mau baca cerita silat ya. Banyak sekali peristiwa. Perempuan ini berharap siapa tahu Elisa lebih hebat daripada gurunya yaitu Elia. Maka dia datang kepada Elisa. Jadi dalam peristiwa ini respon yang dia lakukan. Melalui peristiwa ini aku mau lebih bersandar pada Tuhan. Melalui peristiwa ini aku tidak mau runtuh imanku. Tetapi harus diperteguh. Dan iman dan keyakinan yang begitu kuat itu terekspresi. Ketika tadi Gehazi bertanya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana suamimu? Bagaimana engkau sendiri dan bagaimana anakmu? Dia jawab. Selamat. Saya percaya dia bukan bohong. Jelas anaknya sudah mati. Tetapi ketika dia mengatakan selamat semuanya. Semua dalam keadaan baik-baik. Dia mengatakan apa yang sesuai dengan iman dan keyakinannya. Inilah perempuan Sunem itu. Dalam situasi yang sangat punya alasan untuk kecewa. Pada saat situasi dia punya alasan untuk mulai mengatakan Tuhan untuk apa engkau memberi. Jikalau baru umur 2-3 tahun engkau sudah mengambilnya. Dulu aku tidak minta. Tetapi dia bukan berkata seperti itu. Mari kita sekarang lihat. Selanjutnya apa yang terjadi. Kalau tadi dikatakan demikianlah itu menunjukkan respon pada waktu musibah terjadi. Sekarang kita melihat ayat 27 dan ayat 28 yang berbunyi demikian. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Nah saudara, pada waktu dia sampai di depan ke Elisa, sekarang dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dari cerita ini ketahuan bahwa Gehazi tidak tahu bahwa perempuan ini sedang dalam keadaan sedih. Apalagi karena perempuan ini mengatakan semuanya selamat. Tetapi sampai di depan Elisa, dia langsung memeluk kaki Elisa. Rupanya dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa sedihnya. Karena cerita dia punya anak dimulai bersama-sama dengan Elisa. Itu sebabnya bahkan ada semacam kesan bagi perempuan ini berhadapan dengan Elisa sama dengan berhadapan dengan Allah yang dilayani oleh Elisa. Di hadapan Allah, perempuan ini tidak perlu gengsi-gengsi lagi nutupi kesedihannya. Saudara, di hadapan Allah, ngapain sih kita gengsi? Jujur katakan apa yang kita rasakan. Saudara, kalau misalnya nih ya, amit-amit jangan. Karena satu penyakit saya harus masuk kamar operasi yang seumur hidup saya belum pernah masuk.
Majelis ngunjungin saya, mendoakan, lalu tanya, Pak Yung takut enggak? Gengsi dong ngomong enggak takut. Enggak, gitu kan. Tapi setelah majelis pulang sebetulnya saya takut. Enggak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, sama majelis aku gengsi ngomong takut. Tapi sama engkau aku enggak gengsi Tuhan. Untuk apa aku pura-pura di hadapanmu? Aku ungkapkan, aku takut. Sertai aku Tuhan. Ketika aku masuk kamar operasi. Walaupun kalau sadar-sadar aku ketemu Tuhan itu anugerah besar. Tapi saya masih pengen meluk cucu Tuhan. Silakan. Di hadapan hamba Tuhan. Perempuan ini merasa berdiri di hadapan Tuhan. Tidak perlu gengsi lagi. Dan itu dibaca oleh Elisa. Mungkin ketika Gehazi melarang perempuan ini memeluk abdi Allah ini, kita harus memahami konteksnya. Ini bukan muhrimnya. Abdi Allah adalah seorang abdi Allah yang harus terus menjaga etiket, karakter, kesaksian hidup seorang hamba Tuhan. Mosok si perempuan Sunem yang bukan muhrimnya meluk-meluk begitu rupa. Gehazi mungkin maksudnya itu, kenapa? Gehazi tidak tangkap tadi bahwa orang ini sangat sedih. Tetapi Elisa tangkap. Maka dia mengatakan biarkan. Dia sangat sedih sekali. Biarkan dia mengungkapkan kesedihannya di hadapan Allah. Tetapi cerita juga tidak sampai di sini. Saya percaya ketika tadi perempuan ini datang ke Elisa, seolah-olah dia mengatakan demikian. Elisa, hai abdi Allah Elisa, Nabi Elisa. Cerita aku punya anak ini bersama-sama dengan engkau. Ayo dong, saya yakin dengan imanku cerita belum selesai. Kita bersama-sama ini menulis cerita tentang kisah hidupku. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menulis bagi kita kisah kehidupan kita yang sad ending. Selama kita tepat merespon apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya Tuhan itu kayak H.C. Andersen. Penulis cerita anak-anak selalu happy ending. Itu sebabnya bukankah Roma pasal 8 ayat 28 ayat yang sangat terkenal yang harus terus-menerus kita katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya happy ending. Ayo Nabi Elisa. Aku punya anak. Cerita itu dimulai bersama-sama dengan engkau. Kamu jangan berhenti di tengah jalan dong. Bersama-sama dengan aku. Selesaikan cerita ini dengan cerita yang membuat semua orang suka cita. Itu sebetulnya ajakan dan permintaan daripada perempuan Sunem ini ketika menemui Nabi Elisa. Tetapi celakanya tadi Nabi Elisa ngomongnya apa? Wow. Biasanya tuh kalau ada apa-apa Tuhan kasih aku gerakan, aku tahu persis. Itulah yang membuat aku dulu begitu yakin berani berkata, tahun depan engkau punya anak seorang, bahkan disebutkan anak laki. Untuk peristiwa-peristiwa yang lain Tuhan bukakan. Ketika ada seorang janda daripada seorang murid Nabi Elisa berkata kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, suamiku yang almarhum ini mantan muridmu. Sebetulnya juga masuk sekolah Nabi yang kau dirikan. Tetapi dia sudah meninggal, sekarang aku jatuh miskin, aku terlibat hutang. Elisa tanya, lalu di rumahmu yang kamu punya apa? Tinggal sedikit minyak. Langsung Tuhan memberikan gerakan kepada Elisa, kasih tahu. Suruh dia pinjem buli sebanyak mungkin ke tetangga-tetangganya. Lalu suruh nuangkan. Itu semua dapat gerakan. Tapi kali ini Elisa harus berkata, wow,
Dia datang untuk apa, mengapa, aku sama sekali tidak tahu. Tuhan menyembunyikan itu kepadaku. Tetapi permasalahannya si perempuan ini mengajak dia untuk menyelesaikan kisah hidupnya yang belum selesai. Perempuan ini tidak percaya bahwa ceritanya berakhir demikian saja, anaknya meninggal. Nah, mari sekarang kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Elisa. Ketika sebetulnya perempuan ini meminta Elisa maju terus, jangan berhenti menulis. Apa yang dilakukan oleh Elisa. Maka di sini saudara adegannya mulai beralih. Kalau tadi tokoh dalam cerita adalah perempuan Sunem, maka sekarang adegan ini beralih. Tokoh utamanya adalah Elisa. Mari kita lihat bagaimana respon Elisa. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya. Dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara, tiap-tiap perikop yang tadi saya baca saya kasih judul, ya kan? Nah, sekarang saya mau kasih judul apa nih untuk respon Nabi Elisa. Terpaksa saya harus dengan berat hati mengatakan, nampaknya harus dikasih judul abdi Allah yang ekosentris, safety player, oportunis. Loh, kok begitu? Karena dia merasa tidak ada gerakan apa-apa. Dia tidak tahu persis anak ini sakit keras atau sudah mati. Dan kalau sakit keras, apalagi kalau sudah mati, mampu tidak dia menyembuhkan apalagi membangkitkan. Itu sebabnya dia tidak mau berangkat sendiri. Dia suruh Gehasi yang berangkat dan maaf kata, liciknya kasih syarat yang sangat berat untuk Gehasi. Pegang tongkat ini, mungkin sedikit di bumbu, di bombong, ada apa itu namanya, diumpak gitu ya. Ingat, tongkat Musa membelah laut kosong, mungkin. Tetapi pokoknya ya, nanti sampai di tempat itu taruh tongkat ini di ke tubuh anak ini. Tetapi ada satu syarat. Sepanjang perjalanan jangan kasih salam orang. Itu agak gampang, saudara. Tetapi kalau dapat salam dari orang lain, jangan dibalas. Ini terus terang syarat yang sebetulnya mengada-ngada. Kalau sampai Gehasi ini menyalahi syarat ini sehingga tidak sembuh atau tidak bangkit anak ini, yang salah siapa? Yang salah Gehasi. Licik ya. Itu sebabnya saya katakan ini hamba Tuhan yang licik ini, oportunis. Tetapi kalau sembuh, yang bangga siapa? Elisa. Kalau nggak sembuh, yang salah siapa? Gehasi. Wow. Amit-amit saya malu waktu mengatakan demikian. Tetapi sekaligus memberikan peringatan kepada saya sendiri. Jangan pernah menjadi seorang hamba Tuhan hanya untuk ketenaran, kepentingan, kenyamanan diri sendiri, bahkan dengan cara mengkorbankan orang lain. Ini kalau mau jujur, Elisa pun seorang nabi yang hebat, tetap manusia yang jikalau tidak hati-hati
bisa jatuh dalam pencobaan. Orang yang posisinya makin tinggi, kalau jatuh makin tragis. Orang yang dulunya diidola-idolakan ketika jatuh menyakitkan hati banyak orang. Dan beberapa bulan terakhir ini seluruh Indonesia sakit hati. Apalagi menjelang pemilu. Semakin sulit harus memilih yang mana. Ini contoh. Seorang yang begitu tinggi ketika jatuh. Itu membuat banyak orang kecewa. Kalau mau jujur, Elisa waktu itu jatuh pada situasi seperti ini. Cari aman. Utus Gehasi. Enggak sembuh salah Gehasi. Kalau sembuh aku makin tenar. Tongkatnya saja menyembuhkan. Apalagi kalau Elisa makin tenar kan. Semuanya untung untuk Elisa. Tidak ada ruginya untuk Elisa. Yang dikorbankan Gehasi. Tetapi perempuan ini tahu persis. Gehasi itu cuma seorang budak tidak mewakili Allah. Yang mewakili Allah adalah Nabi Elisa. Itu sebabnya perempuan Sunam ini berkata, kalau engkau tidak bersama dengan aku tidak mau pergi. Kalau engkau tidak bersama dengan aku, tengok sendiri, sembuhkan sendiri dengan tanganmu yang mewakili Allah, aku tidak akan pulang. Kan cilaka kalau begini. Tetapi melalui peristiwa ini, sebetulnya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan pada diri Elisa. Kalau perempuan ini menghadapi musibah besar, mau maju terus, mau menyelesaikan kisah yang sangat baik dan happy ending bersama-sama dengan Allah. Mosok Nabi Elisa malah berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan tulisannya. Ayo, maju terus. Mari sekarang kita lihat bagaimana kisah selanjutnya. Kita membaca ayat 30 sampai 32. Tetapi berkatalah ibu itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalanlah mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembali ia menemui Elisa serta memberitahu kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Saudara Tuhan melalui perempuan ini mendesak, mau tidak mau Nabi Elisa harus pergi ke tempat anak itu dibaringkan. Jadi dalam hal ini sebetulnya peristiwa yang dilakukan oleh Elisa ketika hanya mengutus bujangnya Gehasi itu rada-rada mirip seperti Yunus yang mau melarikan diri dari tanggung jawab, tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan meminta Yunus pergi ke Nineve. Yunus tidak mau. Tuhan ini tugas yang tidak enak, yang aku tidak suka. Nineve itu musuh bebuyutan sama Israel. Lah untuk apa aku pergi ke sana? Tetapi jangan lupa, Yunus yang memanggil adalah Tuhan. Nabi Elisa yang memanggil adalah Tuhan. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memberikan utusan. Tuhan yang mengutus. Tuhan juga yang menentukan tugas apa yang harus dijalankan. Dan Nabi Elisa tidak punya otoritas dan hak untuk memilih yang ini aku mau.
Yang ini aku kurang suka. Yang ini apa lagi? No, tidak bisa. Suka tidak suka. Tuhan yang memanggil. Tuhan yang punya otoritas dan kedaulatan mutlak harus ditaati untuk dilaksanakan oleh Nabi Elisa. Jadi dengan kata lain, Elisa yang mau berhenti di tengah jalan, mungkin menyimpang ke jalan yang lain, tidak mau meneruskan cerita bersama-sama dengan perempuan ini, didesak oleh Tuhan juga untuk meneruskan ceritanya. Ya sudah, apa boleh buat. Mari kita sekarang lihat ayat yang selanjutnya, ayat 33 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu. Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu. Dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam ruang rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meneriak pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, pergilah perempuan Sunem itu, dipanggilnyalah dia, lalu datanglah kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anak itu. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan bersujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Kalau saudara perhatikan waktu tadi kita membaca perikop yang terakhir ini. Tadi dikatakan pertama-tama dia berdoa. Ada semacam satu tahapan. Setelah berdoa tidak terjadi apa-apa. Maka dia pakai tahapan yang kedua. Ya ini cara zaman dulu sih ya, pokoknya kemudian dia tidur di atas anak ini. Sampai tubuh anak ini yang sudah dingin kena hawa panasnya tubuhnya. Tetapi juga tidak terjadi apa-apa. Lalu muncul satu kata yang luar biasa. Lalu di rumah itu, di ruangan itu, Elisa mondar-mandir. Bagi saya, ketika Elisa mondar-mandir ini dia harus dedikasi ulang panggilan dia sebagai seorang abdi Allah. Karena melalui peristiwa dia mengutus Gehazi, dia seolah-olah sedang resign. Tuhan, aku tidak mau jadi abdi Allah untuk tugas-tugas yang bisa mempermalukan aku. Dia semacam resign. Dan sekarang dia mendedikasi ulang. Waktu dia mondar-mandir, dia flashback. Sudah tahu bagaimana cara Elisa dipanggil menjadi abdi Allah, menjadi murid Elia. Elisa ini latar belakang keluarganya sangat kaya raya. Dikatakan pada waktu itu dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan dia membajak, mengendarai pasangan yang ke-12. Artinya ada 11 karyawan dia bersama-sama dengan dia. Masing-masing membajak dengan sepasang lembu. Jadi 11 karyawan bersama-sama dengan membajak sawah. Kebayang enggak betapa luasnya ladang daripada Elisa. Waktu itu lewatlah Elia. Lihat Elisa, jubah Elia dicopot, dilemparkan kepada Elisa. Lalu mengatakan, ikutlah aku. Tanpa mikir, Elisa berkata, oke, aku ikut engkau. Izinkan aku pulang sebentar. Mencium ibuku, mencium bapakku sebagai tanda pamit. Setelah itu, pasangan lembu yang dikendarai oleh dia disembelih dijadikan korban.
Dan yang dijadikan kayu bakar untuk membakar korban adalah bajak yang dia pakai. Ini artinya sekali dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengatakan, Tuhan aku ikut engkau. Tak akan pernah aku menoleh. Tak akan pernah aku mundur. Aku mau maju terus apapun yang terjadi. Sekali layar terkembang, pantang biduk untuk sudut ke belakang, kira-kira begitu. Itulah Elisa. Bukan pengalaman itu saja yang dialami oleh Elisa. Pada waktu Elia ini mau diangkat ke surga, Elia dari Gilgal berjalan ke Betel, diikuti oleh Elisa. Elia berkata, udahlah kamu tidak usah ikut. Sebentar lagi aku akan diangkat Tuhan. Enggak, pokoknya aku ikut. Sampai di Betel. Jadi dia pertama kali diminta meninggalkan, dia menolak. Sampai di Betel datanglah rombongan nabi-nabi. Lalu menemui Elisa dan memberitahu, Elisa kamu tahu enggak? Percuma kamu ngikutin Elia. Sebentar lagi Elia akan diangkat Tuhan. Iya aku tahu, gak usah banyak ngomong. Lalu Elisa dan Elia melanjutkan perjalanannya dari Betel sampai ke Yeriko. Sampai di Yeriko, Elia ngomong lagi, thank you Elisa. Semakin engkau mengikuti aku, semakin berat juga aku berpisah dengan engkau. Enggak, pokoknya aku ikut. Di Yeriko, sekali lagi Tuhan kirim rombongan nabi. Mengingatkan Elisa, Elisa sudahlah percuma mau sampai kapan kamu ikut, cepat atau lambat gurumu akan diangkat kok. Terewet loh, itu urusan pribadiku. Tetap ikut. Sampai ke tepi sungai Yordan. Sudahlah. Thank you. Bye-bye. Bye, aku belum mau pisah. Itu kata Elisa. Lalu Elia melepas jubahnya, menepukkan ke sungai Yordan. Sungai Yordan bisa dilewati. Sampai di seberang Yordan. Sekarang waktunya kamu pulang. Tahu jawaban Elisa? Enggak akan. Aku minta dulu 2 bagian roh yang menyertaimu. Itu permintaan Elisa. Dan Elia berkata, kalau nanti waktu aku terangkat, engkau melihat aku, berarti Tuhan akan mengaruniakan kamu 2 bagian roh yang sudah menyertai aku. Yaitu tentu maksudnya Roh Kudus. Dan betul Elisa melihat itu. Ini pengalaman pelayanan Elisa sebelum itu. Tetapi kenapa sekarang ia tidak berani melanjut kepada Tuhan? Kenapa dia sekarang mau main untung sendiri? Di mana panggilan dia yang mula-mula? Dan melalui peristiwa itu, ketika dia mundar-mandir dari dedikasi panggilan dia, dia pasti berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku mau setia kepada panggilanku. Aku mau setia kepada panggilanku. Maka ketika kemudian dia berdoa lagi, barulah anak ini dibangkitkan. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah berapa banyak kisah yang Tuhan mau tulis bersama-sama dengan kita. Maaf kata, sudah ada berapa banyak kisah yang kita mulai, tetapi yang tidak pernah sampai di end, apalagi happy ending. Hari ini, minggu pertama tahun 2024, beranikah kita berkata, Tuhan, mari sekali lagi berjalan bersama-sama dengan aku. Mulai menulis kembali kisah yang baru setengah jalan. Yang sudah sekian lama aku tinggalkan. Berdoalah.
Ambil pena itu. Langkahi selangkah demi selangkah hidupmu. Dan biarlah pengalaman hidupmu akhirnya sampai pada satu kemana saat muncul dua kata yang pendek. The end. Dan semua orang yang membaca mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari itu, ketika Tuhan Yesus melihat salib makin dekat, dia juga ketakutan. Hari itu, di dalam ketakutan rasanya belum cukup. Ada satu kesedihan. Yang makan semeja dengan dia. Justru yang mengkhianati dengan ciuman yang berharga 30 keping perak. Yang katanya berani mati, masuk penjara bersama-sama dengan dia. Menyangkal 3 kali. Secara manusia Tuhan berkata, Bapa, apakah kisah hidupku harus setragis ini? Kalau Elisa dengan perempuan Sunem punya cerita happy ending, apakah ceritaku harus berhenti sampai di puncak Golgota dan mati di atas kayu salib? Jikalau Kristus hanya berhenti sampai di sana, kisah itu memang kisah tragis. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dibatasi penglihatan dan imannya hanya berhenti sampai di bukit Golgota dan kayu salib. Imannya melihat sampai 3 hari kemudian dia akan bangkit. Itu sebabnya dia berkata, aku harus maju terus. Sekalipun ini berat. Maka itu sebabnya ketika dia seolah-olah mau ambil jalan lain. Ya Bapak, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dilanjutkan dengan satu kalimat. Tapi jangan kehendakku. Artinya dia mendedikasi ulang tekadnya. Aku mau kembali kepada visi. Kenapa aku lahir sebagai manusia. Untuk menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia. Supaya barang siapa yang percaya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus mau menyertai kita. Memegang tangan kita. Menuntun kita. Menyelesaikan kisah hidup yang Tuhan mau tulis bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya beresponlah secara tepat. Beresponlah terhadap segala sesuatu yang terjadi sebagai alat untuk memperteguh iman. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Sebelum sekali lagi kita menghampiri meja perjamuan Tuhan. Melayani di atas. Mari kita menyanyikan lagu pada satu bukit bait yang pertama. Jauh dari
Jemaat yang dikasih Tuhan, karena Tuhan tidak mau berhenti, tetapi maju terus menyelesaikan kisah yang sudah ditetapkan Bapa dalam hidup dan pelayanannya. Itu sebabnya malam itu sebelum ia diserahkan, menguatkan murid-muridnya melalui perjamuan kudus. Dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Terimalah. Setelah itu ia juga mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan menjadi meterai perjanjian baru. Yaitu bahwa semua orang yang beriman, yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menulis kisah hidupnya, keselamatan Tuhan berikan kepadanya. Penyertaan Tuhan akan hadir dalam kehidupannya. Mari, sambil roti dibagikan nanti, sebelum kita nanti menyambut bersama-sama, berdoalah, minta kekuatan Tuhan, supaya oleh pertolongan Dia, kita menulis apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan menulis di buku yang sama apa yang menjadi bagiannya. Kita menyanyikan bait yang kedua sambil roti dibagikan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya panggil singer menyanyikan bait yang pertama dan masing-masing kita berdoa di dalam hati. Pada satu mungkin jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Menyanyi bersama-sama refrennya. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya.
kita berdoa. Tanpa datang ke hadapan salib-Mu Tuhan, dan tanpa penyertaan-Mu, tidak mungkin kami sanggup menyelesaikan kisah hidup kami dengan baik di hadapan-Mu. Tetapi mengingat penderitaan-Mu bagi kami di atas kayu salib, namun Engkau tidak mundur, tidak berhenti, bahkan maju terus. Demikian juga ya Tuhan. Biarlah dengan menerima roti dan sebentar lagi menghirup anggur sebagai lambang kasih-Mu atas kami, lambang pengorbanan-Mu atas kami. Kami setia mengikut Engkau sampai pada akhirnya, di mana kami boleh berkata, kisah hidup kami selesai dengan bahagia karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Amin. Mari kita bersama-sama menerima roti. Dengan rasa syukur kita juga meminum anggur ini. Mari kita terima. Bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat membalas kecuali kami mengekspresikan melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Sebagai bukti bahwa Engkau sudah terlebih dahulu bahkan memberkati kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa yang
Saya sebelum kita memasuki doa syafaat, ada satu hal yang perlu disampaikan. Minggu depan tanggal 14 kita akan merayakan HUT yang kedua daripada GPI, Gereja Petra Indonesia, HUT yang kedua. 22 GKRI Petra tetapi HUT kedua GPI. Begitu ya, jadi selalu ingat ya. 20 tambah satu angka terakhir itu berarti HUT-nya GPI atau paling tidak tahun kedua kita memakai gedung ibadah ini. Sebetulnya secara penanggalan itu tanggal 11 Januari kita itu mendapat surat SKTL, surat keterangan tanda lapor bahwa kita mendirikan Gereja Petra Indonesia. 2 tahun berlalu dan sebentar lagi nampaknya izin ibadah tetap akan kita terima. Kita perlu bersyukur untuk hal ini. Jadi minggu depan dalam kebaktian kita akan mengadakan HUT yang kedua sekaligus perayaan. Ya, kebaktian dan perayaan HUT yang kedua daripada GPI, HUT yang ke-22 dari GKRI. Kita tidak boleh lupakan. GPI lahir dari GKRI. Gitu ya. Jadi saya undang jemaat untuk hadir, bawa teman-teman jemaat lama yang saya belum kenal bahkan gitu ya, untuk diingatkan untuk datang syukur gitu ya. Bawa juga teman-teman yang baru untuk mengikuti, ikut bersyukur karena di tempat ini Tuhan memberikan kepada kita berkat sebuah tempat di mana kita boleh beribadah dengan leluasa, sangat nyaman gitu ya. Oke, itu yang boleh saya sampaikan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Sekali lagi kami mau mengakui benar Tuhan. Semua yang terjadi, apapun itu, Engkau maksudkan bukan untuk meruntuhkan iman kami, bukan untuk membawa kami kecewa. Memang kami bisa kecewa, memang iman kami bisa runtuh. Itu bukan karena Engkau. Tetapi karena kami salah bereaksi, salah merespon terhadap peristiwa yang Kau izinkan terjadi. Padahal kami harus ingat, Engkau melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terlebih lagi kami juga harus sadar, tidak akan pernah Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang melalui kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mengalami peristiwa-peristiwa yang kami kurang senang, dan iblis mulai membisikkan kata-kata yang mau membuat kami meninggalkan jalan-Mu, biarlah khususnya firman pada pagi hari ini menguatkan kami untuk tetap setia pada jalan yang harus kami lewati. Sepanjang tahun ini Tuhan, ada satu episode yang harus kami selesaikan bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan, tangan kananmu memegang tangan kanan kami ya Tuhan. Tuliskan kata demi kata apa yang harus tertulis dalam kisah kehidupan kami masing-masing oleh karena pertolongan-Mu. Dengan demikian, tahun 2024 boleh menjadi satu lembar di mana orang yang membaca melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang membaca mendapatkan teladan tentang perjalanan seorang yang dikuatkan oleh Tuhan dengan iman yang teguh menjalani hari-hari yang harus dilalui. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami pada minggu pertama kami boleh menerima perjamuan kudus, kami diingatkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Menjadi satu hubungan yang begitu indah, yang kami percaya Allah Bapa,
akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kami, karena kami anak-anak-Mu. Yang ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Itu sebabnya kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.